Tadi itu enggak kebagian, kukidain. Ya Allah, kan Kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang berbahagia yang tergabung di Al-Hansani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita peroleh setiap hari, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Qur'an, nikmat kesehatan untuk mengikuti Zoom pagi bagaimana setiap pada subuh dalam rangka mempelajari Al-Qur'an. Pada pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 42 yang disampaikan oleh Buya Rizal didampingi oleh Bapak Ahmad Hatta. Alhamdulillah kita sudah memperoleh penjelasan yang lengkap dan selanjutnya kita membacakan tadabbur dari ayat-ayat ini. Semoga kita dapat memahaminya dan mengamalkannya. Bila saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fahaznahum bil bassa'i wad dharra فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Sadaqallahul azim. Walaqad arsalna ila umamin min qablik. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat sebelum kamu. Ini sebelum Nabi Muhammad maksudnya. Fa'ahaznahum bil ba'sa'i wad dharra. Kemudian kami siksa mereka dengan la'allahum dengan menundukkan diri atau dengan merendahkan diri. Dan firman walaqad arsalna ila umamin min qablik, sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum kamu Muhammad, yaitu dan banyak ayat yang semakna, di antaranya An-Nahl ayat 63 Allah berfirman, Allah dengan dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik fazayyana lahumus syaitan a'maluhum fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim. Tallahi, demi Allah, laqad arsalna ila umamin min qablika, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat sebelum kamu. Fazayyana lahumus syaitan a'malahum,
tapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Fahuwa waliyuhumul yauma walahum azabun ali. Maka syaitan menjadikan pemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah, jadi setan menjadi pemimpin mereka. Jadi mereka dipimpin oleh syaitan. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-A'raf ayat 94 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhazna ahla bil ba'sa wad dharra ila allahum yadarraun. Itu dikatakan Tidak telah mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri lalu penduduknya mendustakan kami illa akhazna ahlaha bil basarra. Maka kami timpakan kepada lahum yadraun supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Kemudian ayat berikutnya Sabah menjelaskan wa ma arsalna ilaihi qablika min nazir, dan kami sekali-sekali tidak pernah mengutus kepada mereka sebelum kamu seorang beri peringatan. Betul. Jadi mereka para rasul itu adalah para pemberi peringatan yang diutuskan kepada kaumnya, sedangkan Nabi Muhammad untuk manusia. Peran dari Rasul itu adalah inna arsalna, kami telah mengutus kepadamu, hai orang kafir Mekah, seorang Rasul yang menjadi saksi terhadapmu, saksi dalam amal ibadahmu, dalam segala perbuatanmu nanti di hadapan Allah. Walaqad arsalna ila samuda ahahum salihah ani abudullah fa izahum fariqani yahtasimun. Di situ dikatakan kami mengutus rasul pada kaum, di sini khusus kaum Samud dan saudaranya Nabi Saleh berseru, Allah fa innahum fa izahum fariqani yahtasimun. Sembahlah Allah, tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan. Jadi kenapa golongan musuhan? Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Umumnya para rasul diutus kepada setiap kaum dan pada para manusia adalah untuk menyembah kepada Allah. Tetapi di antara mereka ada yang beriman, ada yang mengikuti, ada yang menolak. Maka terjadilah dua golongan. Kemudian dengan diutusnya para rasul, kemudian dikatakan kepada mereka, wa iza qila lahu taqilla akhazathul izzati bil ismi. Apabila dikatakan kepada mereka bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongan mereka menyebabkan mereka berbuat dosa. Sebab penyembahan terhadap Allah saja itulah untuk mengajak ketakwaan. Kemudian mereka diajak takwa menyembah Allah, tetapi mereka menjadi sombong karena mereka tidak menerima ajakan itu. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 43 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qassat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Sudah dikatakan walaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u, maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika siksaan kami datang kepada mereka. Nah, walakin qasat qulubukum, bahkan hati mereka telah menjadi keras. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan pun nampakkan kepada mereka kebaguskan, keindahan apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka menganggap apa yang mereka kerjakan itu adalah benar dan indah, sehingga mereka enggan meninggalkannya. Dalam firman-Nya lanjut dari surah 42 tadi, fa'ahaznahum bil ba'sa'i wad dharra. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan. La'allahum yatadarraun, supaya mereka memohon keampunan.
kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri. Jadi segala sesuatu di situ ada cobaan-cobaan itu supaya kita mengadu kepada Allah saja. Itu pesan ayat ini. Makalah diberilah cobaan dan ujian. Maka dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 94, Allah menjelaskan, tadi sudah dibacakan, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhazna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yaddarra'un. Di situ dikatakan, kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu. Illa kata akhazna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra', kami timpakan kepada mereka, kepada penduduknya penderitaan dan kesempitan, agar mereka la'allahum yaddarra'un, supaya mereka tunduk dan merendahkan diri. Di situ tunduk merendahkan diri, situ dimaksudnya mereka berdoa kepada Allah. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 95 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa baddalna makana sayyiatil hasanah hatta afau wa qalu qad massa aba'ana darra'u wasarra'u fa'ahaznahum baghtatan wa hum la yash'urun. Di situ dikatakan summa baddalna makana sayyiatil hasanata hatta afau. Di situ kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan, sehingga banyak keturunan harta mereka bertambah. Jadi kesenangan itu dengan bertambahnya keturunannya, tambahnya harta mereka. Waqalu, lalu mereka berkata, qad massa aba'ana darra'u wasarra'u, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan. Fa'ahaznahum ba'tatan wa hum la yash'urun, maka kami timpakan kepada mereka siksaan atas mereka yang sekonyong-konyong, sedangkan mereka tidak sadar. Jadi setelah diberikan kesenangan, diberikan harta yang melimpah, mereka melupakan diri, maka datanglah siksaan. Dalam surah Hud ayat 102 Allah berfirman, wa kadzalika ahzu rabbika iza akhazal qura wa hiya zalimah inna ahzahu alimun syadid. Dikatakan, begitulah azab Tuhanmu apakah dia mengazab penduduk negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu sangat pedih lagi keras. Dalam surah Al-Hijr ayat 65 Allah menjelaskan, di situ diperintahkannya supaya mereka pergi bermalam hari dalam rangka membawa keluarga. Fa'asri bi ahlika bi qit'in minal laili wattabi adbarahum wala yaltafit minkum ahadun wamdu haisu tu'marun. Di situ dikatakan, pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu dan ikutilah mereka dari belakang. Janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang, teruslah dalam perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Kemudian kembali kepada ayat tadi, walaqad arsalna ila umamin min qablik, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul umat sebelum kamu. Maka Allah menjelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 44 dan 45 dikatakan di situ, falamma nasuma zukkiru bihi patahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu ahazna baghtatan fa izahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami bukakan pintu kesenangan mereka, gembira apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong dan mereka ketika itu mereka berputus asa. Al-An'am ayat 44, dilanjutkan 45 dikatakan di situ, waquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu
walhamdulillahirabbil alamin. Maka orang-orang zalim itu dimusnahkanlah sampai ke akar-akarnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan alam semesta yang telah memusnahkan mereka. Alhamdulillah, itulah yang kita bicarakan, ayat-ayat yang kita bahas tentang ayat-ayat 42 tadi. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan dari tadabbur ini memberi manfaat bagi kita, meningkatkan keimanan kita. Demikian, mungkin terjadi kekeliruan kami, mohon dimaafkan kepada yang banyak. Kemudian kepada Allah kami minta ampun atas kekeliruan kami dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.